Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Prabowo Subianto, ya, salam hormat dari anak muda, ya, kelahiran Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, semoga Bapak Prabowo, ya, sebagai Presiden sehat selalu dan tetap bisa kami percaya seperti yang selalu Bapak sampaikan, selalu tegas kepada para bandar-bandar narkoba, lebih-lebih ketika ada oknum yang terlibat di dalamnya, baik sebagai bandar itu sendiri, ya, maupun pembacking. Bapak Presiden yang kami hormati, kami masyarakat Bima, Dompu, Kota Bima sudah sangat resah, merasa prihatin dengan situasi penegakan hukum yang ada di wilayah hukum Polda NTB, lebih-lebih penindakan terhadap pemberantasan narkoba. Jauh sebelum pesan ini saya siarkan untuk Bapak Presiden, saya anak mudi, ya, memilih untuk melakukan perlawanan kepada semua yang terlibat dalam jaringan narkoba dengan seluruh daya upaya, kemampuan, nalar, analisa, dan semua langkah sudah saya lakukan. Singkatnya, kami tetap kembali bersandar kepada pemimpin-pemimpin kami. Lebih-lebih saya yakin dan percaya Bapak Prabowo Subianto, ya, juga punya inisiatif dan semangat yang sama seperti kami yang ada di Kabupaten Bima. Bapak Prabowo sebagai Presiden, tolong tegas, tolong kembali melirik Nusa Tenggara Barat. Peredaran narkoba di wilayah hukum Polda NTB di semua Polres, ya, yang tersebar 10 kabupaten kota di wilayah hukum Polda NTB, khususnya Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Bandarnya itu sendiri adalah polisi-polisinya, pejabat-pejabat kepolisiannya, kasat narkobanya, kanitnya sendiri. Lalu bagaimana kami, ya, berupaya maksimal melakukan peperangan, ya, terhadap para bandar-bandar ini dengan nyali yang menyala, dengan data, dengan kemampuan investigasi kami sebagai masyarakat yang tidak dibekali oleh negara instrumen, hanya karena kami tidak berniat, ya, mewariskan daerah kami, peradaban kami untuk anak cucu kami sebagai daerah yang menjadi lumbung sakau. Bapak Prabowo yang terhormat, kami ingin keadilan seperti yang sebelumnya sudah ditegaskan oleh Bapak Prabowo setiap kali berpidato, bahwa akan tegas menindak siapapun, ya, yang bermain dan menjadi bagian dari jaringan atau kartel narkoba. Saya tegas, ya, saya sampaikan ini dengan keberanian yang menyala, tanpa menundukkan kepala sedikit pun, Bapak Presiden, ya, bahwa bandar-bandar di sini adalah tiada lain tiada bukan APH itu sendiri. Tolong dengarkan suara hati kami sebagai warga negara, karena porsi kami seperti orang-orang atau warga negara yang ada di Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan sama. Karena kami juga bagian dari negara ini, jadi jangan biarkan kami berjuang seorang diri, ya. Peredaran narkoba di wilayah hukum Polda NTB udah sangat mengerikan. Anak-anak kami, remaja-remaja kami, anak-anak di bawah umur, sudah banyak yang gila, sudah banyak yang menjadi pelaku kejahatan gara-gara akses terhadap narkoba ini sangatlah gampang.
kami tidak habis pikir bagaimana kekehnya kami berjuang melawan peredaran narkoba, tapi dalam waktu bersamaan bandar-bandar mampu menundukkan kepala aparat penegak hukum dalam menindak, dalam bernegosiasi, lalu menciptakan peran-peran palsu hanya untuk mengelabui masyarakat Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima seolah-olah mereka sudah sangat bersih. Saya, generasi muda, mengatakan dengan jujur, dengan nawaitu untuk membantu negara ini tanpa meminta imbalan. Saya hanya ingin anak cucu kami 10 tahun, 20 tahun lagi tidak mengenal koba-koba. Uniknya, di setiap Polres di wilayah hukum Polda NTB tidak pernah sepi dari ATH yang bermain. Mulai dari kasatnya, kanitnya, anggota-anggota di lapangan yang harusnya porsinya untuk memberantas koba-koba malah ikut terlibat dan nunduk di selangkangan para bandar. Bapak Prabowo yang terhormat, asta cita harapan kami sebagai nafas pertama kami warga negara untuk membantu negara ini melawan peredaran narkoba, harapan kami bisa juga dilaksanakan dan ditegaskan di wilayah hukum Polda NTB, karena rotasi, mutasi, pergantian pejabat kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda NTB ini tidak pernah bisa menenangkan hati kami. Bagaimana mungkin orang-orang yang punya rekam jejak kelam, yang bahkan diduga kuat menjadi bagian dari kartel peredaran narkotika di wilayah hukum Polda NTB, diberi kesempatan, diberi wewenang menjadi kasat, menjadi kanit, menjadi kapolres. Lalu apa yang bisa kami lakukan sebagai warga negara ketika bandar-bandar pembacking itu ada di dalam tubuh APH itu sendiri? Kemana kami mengadu? Dengarkan ini, wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami tidak peduli negara ini mau dibawa kemana, tetapi kami akan menolak dengan tegas dan melakukan perlawanan sampai akhir hayat. Meski harus dibayar dengan nyawa sekalipun, kami tidak akan memilih nunduk di hadapan bandar-bandar, lebih-lebih mereka berlindung di balik baju dinas kepolisian. Ini adalah suara cinta kami sebagai warga negara, sebagai generasi muda yang tentunya tahu persis nafas kami bernegara, tujuan negara ini kemana. Jadi pelan, semampu kami membantu negara ini, saya akan mengorbankan diri manakala negara membutuhkan pengorbanan dalam memerangi koba-koba ini. Saya siap, dan saya harus mati bahkan ketika akhirnya negara bisa memberikan jaminan kepada kami masyarakat di wilayah hukum Polda NTB agar bisa memberikan perlindungan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum bagi kami seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Kami tidak ingin hidup berlutut di hadapan para bandar, pada polisi-polisi yang membuat hancur generasi kami, para penjual racun kematian pada generasi kami. Kami memilih mati berdiri daripada hidup berlutut selamanya di hadapan bandar-bandar. Terpujilah kemiskinan yang sedang-sedang saja. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.